Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Guru yang kami hormati, dalam kesempatan yang baik ini kembali kami kabarkan informasi terkait rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN tahun 2022 yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 13 September tahun 2022, di mana dalam rapat tersebut dihadiri oleh pemerintah daerah yang diundang dan juga pemerintah pusat, tak lupa Panselnas dalam hal ini penyelenggaranya Kemenpan, kemudian bersama dengan Kemendikbudristek dan juga BKN yang dalam hal ini menyerahkan SK untuk formasi pengadaan tahun 2022 untuk aparatur sipil negara, baik untuk P3K, jabatan fungsional guru, kemudian P3K untuk jabatan teknis, dan juga untuk tenaga kesehatan. Nah, akan kita bahas terutama dalam hal ini yang kami soroti adalah formasi untuk P3K guru tahun 2022, terkhusus kembali untuk guru-guru yang sudah lolos passing grade. Ternyata kita dapatkan informasi dari paparan Kemendikbudristek, ternyata tidak semua guru lulus passing grade itu bisa ditempatkan di tahun 2021. Bagaimana untuk rinciannya? Sebelum kita masuk di pembahasan, seperti biasa, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami, subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Nah, jadi ini teman-teman adalah penampakan dari rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN tahun 2022. Kalau kita lihat di sini ada Bu Nunuk Suryani ya teman-teman ya. Ini Bu Nunuk Suryani, kemudian Pak Menpan, kemudian dengan perwakilan dari pemerintah daerah ya. Ini ada Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil ya, Bapak Ridwan Kamil ini. Nah, Ridwan Kamil, kemudian ada Pak Menpan dan juga ada Bu Nunuk Suryani. Nah, ini kondisinya. Kemudian kita coba masuk di yang pertama tentang mekanisme dulu penempatan guru lulus PG tahun 2021 yang menjadi menurut kami primadona dalam seleksi tahun 2022. Nah, di sini dikatakan dari paparan Kemendikbudristek bahwa 193.000 guru yang sudah memiliki nilai ambang batas di tahun 2021 ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan, kemudian kuota yang tersedia di daerah tanpa mengikuti ujian kembali. Ini adalah mekanismenya tanpa ujian, namun bergantung kepada kebutuhan dan kuota yang tersedia di daerah. Kemudian, untuk poin nomor 2, individu yang ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang tersedia kebutuhan. Artinya di sekolah mereka mengajar, sekolah induk. Apabila di tempat tugasnya tidak ada, maka ditempatkan di satuan pendidikan yang membutuhkan. Ini agak melebar ya, karena di sini ditetapkan bahwa di satuan pendidikan yang membutuhkan. Kemudian untuk poin ketiga, prioritas penempatannya seperti ini untuk guru yang PG ya, THK 2, kemudian honorer negeri, kemudian lulus dan PPG, dan juga honorer swasta. Dari 193 ribuan ini, berdasarkan penempatannya seperti ini. Yang pertama, kemudian kedua honorer negeri, ketiga lulusan PPG, dan yang keempat barulah untuk guru honorer swasta. Untuk poin keempat, pada masing-masing kategori dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021 berdasarkan Permenpan 28 2021. Jadi dari urutannya adalah di ranking ya, dari teknis tertinggi, kemudian manajerial, sekretarial, kemudian wawancara, dan terakhir adalah usia. Ketika nilainya sama maka usia. Nah, kita lihat di sini berdasarkan kategori pelamar ya. Kita bisa lihat ini prioritas kedua berdasarkan nilai. Jika pada seleksi ini masih tersedia formasi, dibuka untuk seleksi selanjutnya. Jadi ketika Bapak Ibu Guru tentunya masih mengingat bahwa di Permenpan 20 tahun 2022 P1 ini adalah menjadi prioritas. Ketika masih tersedia formasi, maka akan dilanjutkan seleksi verifikasi data yang akan diikuti oleh P2 dan P3 dan seterusnya sampai dengan pelamar umum yang nantinya akan mengikuti tes melalui sistem CAT atau UNBK Kemendikbudristek. Nah, ini mekanismenya. Kemudian ini dia
Data yang ditunggu-tunggu dari hasil rapat persiapan pengadaan CASN tahun 2022 rapat akhir yang dilakukan hari ini tanggal 13. Di sini kita bisa lihat dari judulnya dari paparan Kemendikbudristek bahwa tidak seluruh guru yang telah lulus PG 2021 dapat diangkat pada tahun 2022. Tidak semua guru yang lulus PG tahun 2021 bisa diangkat pada tahun 2022. Sungguh disayangkan, namun realitasnya seperti ini teman-teman, Bapak Ibu guru sekalian. Tidak semuanya bisa diangkat di tahun ini. Kita bisa lihat di sini untuk perinciannya di nomor yang pertama bahwa yang mendapatkan kuota tahun 2022 artinya bisa ditempatkan itu untuk sekolah negeri 107.195, untuk guru swasta 26.827. Jadi totalnya adalah ada 134.022 yang ditempatkan atau mendapat kuota di tahun 2022. 134.022 dari 193.954 keseluruhan yang lolos passing grade. Nah, di mana untuk penempatan di sekolah induk, jadi teman-teman yang mendapatkan kuota, mendapatkan formasi di tahun ini, mendapatkan langsung penempatan, itu ada 74.771 teman-teman yang berada di sekolah induk. Tentunya dari sekolah negeri, karena sekolah swasta tidak diakomodir. Nah, kemudian yang ditempatkan di non-sekolah induk di dalam instansi. Jadi, ternyata ditempati, artinya untuk yang lulus PG tidak ditempatkan di luar instansinya, artinya masih dalam satu daerah kewenangan, kabupaten, kota, atau provinsi. Nah, di sini dengan total 59.251 total yang ditempatkan di non-sekolah induk, tapi dalam satu instansi. Untuk guru sekolah negeri ada 32.424 dan sekolah swasta ada 26.827. Artinya memang semua guru swasta tidak ditempatkan di instansi atau sekolah induk. Nah, ini Bapak Ibu guru 134.022. Ini yang siap kita angkat di tahun ini, yang mendapatkan formasi langsung penempatan. Kemudian yang belum mendapatkan, ini di poin kedua, yang belum mendapatkan kuota di tahun ini sebanyak 27.030. Sayang sekali Bapak Ibu ya, ada 27.030 Bapak Ibu guru yang tidak bisa ditempatkan, tidak dapat mendapatkan formasi di tahun 2022. Rinciannya 14.463 bagi guru-guru di sekolah negeri, kemudian 12.567 untuk guru swasta. Ini adalah teman-teman yang belum mendapatkan kuota di tahun 2022. Ini adalah belum mendapatkan kuota di tahun 2022. Nah, yang berada di sekolah induk ada 10.713. Kemudian yang mungkin bisa ditempatkan di sekolah non-induk itu ada 3.750 untuk sekolah negeri dan 12.567 untuk sekolah swasta. Dengan total 16.317. Ini adalah total dari guru yang belum bisa ditempatkan di tahun 2022. Diingat teman-teman ya, belum bisa ditempatkan di tahun 2022. Namun akan bisa ditempatkan non sekolah induk, itu ada 16.317 dengan total keseluruhan adalah 27.030 guru yang belum bisa ditempatkan di sekolah induk. Atau maaf, maksud kami adalah 27.030 yang belum bisa mendapatkan kuota di tahun 2022. Kemudian yang belum dapat ditempatkan sama sekali itu totalnya adalah 32.902. 39.902
232.902 yang belum bisa ditempatkan ya Bapak Ibu guru. Jadi totalnya ada 193.954. Kita coba lihat untuk keterangannya. Nah, jadi ada 69% siap diangkat tahun ini, siap diangkat langsung penempatan. Kemudian mendapatkan penempatan, namun belum mendapat kuota formasi di tahun 2022. Artinya Bapak Ibu guru bahwa 27.000 ini itu mendapat penempatan, namun kuotanya itu belum ada di tahun 2022. Nah, dengan harapan diangkat di tahun 2023. Artinya Pemda tidak mengusulkan dan berharap di tahun 2023 itu Pemda mengusulkan, maka 14% atau 27.030 guru yang sudah lolos passing grade yang belum dapat kuota tahun 2022 langsung ditempatkan atau masuk daftar tunggunya. Ada 27.030, 14%. Sedangkan ada 17% belum mendapatkan penempatan atau 32.902 guru yang belum bisa mendapatkan penempatan. Nah, untuk 17% ini bagaimana nanti tentunya rekrutmen tahun 2023 ini akan bisa berbicara banyak bagi guru yang belum mendapatkan penempatan. Tentunya setelah dibuka di bulan ini, kemudian nanti selesai proses seleksi tahun 2022 dievaluasi, kemudian nanti kemungkinan besar akan muncul regulasi-regulasi baru sehingga nanti akan mengakomodir semua guru ya yang sudah, terutama yang sudah lolos passing grade menjadi ASN P3K. Nah, ini teman-teman untuk rinciannya. Kemudian kenapa ini bisa terjadi padahal kita tahu formasi yang dibuka oleh Kemenpan ya. Ini kita bisa lihat di sini. Di paparan atau di video kami sebelumnya ada 319.716. Ini adalah formasi keseluruhan. Namun kita lihat di sini hanya ada 134 yang bisa masuk dalam P3K 2022 yang langsung mendapatkan penempatan. Hanya 134. Sebenarnya kenapa? Karena di sini ada kelebihan guru honorer atau over supply ya. Di sini kita bisa lihat di Kota Bima, misalkan di SD 6 Kado Kota Bima itu guru kelas kebutuhannya 6. Kemudian AS-nya 4, kemudian non ASN-nya ada 21. Kelebihan non ASN ada 19. Kemudian di ini misalkan ya SMA Negeri 3 Sape, guru biologinya ada 2. Kebutuhannya 2, ASN-nya 1, kemudian yang non ASN ada 16, sehingga ada 15 kelebihan non ASN. Contoh kembali adalah guru ekonomi di SMA 3 Solok Selatan, formasi yang atau kebutuhannya 2, ada 1 guru non ASN dan 1 ASN dan 9 guru non ASN. Kemudian TK negeri ini ya ada 2 kebutuhannya, 1 ASN ada 9. Ini kelebihan-kelebihan guru honorer atau non ASN ya, yang kemudian bisa saja guru-guru ini sudah mengikuti seleksi di P3K tahun 2021. Kemudian kelebihan-kelebihan ini sudah teman-teman guru honorer ini sudah mendapatkan prioritas pertama, namun tidak bisa ditempatkan karena ini kan ada kelebihan non ASN. Kalau kebutuhannya hanya ada 2, kemudian ASN-nya sudah ada 1, berarti kan hanya membutuhkan 1 guru ASN ya. Sedangkan misalkan ini ada 8 sisa guru non ASN. Maka terjadi oversupply. Nah, solusinya bagaimana? Ini yang ditawarkan untuk pemerintah bagi yang lulus PG namun belum dapat diangkat tahun 2022. Yang pertama, dapat mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional lain yang dimiliki. Mekanismenya penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional lain. Jadi bisa mengganti ke jabatan fungsional lain. Namun menurut kami beresiko. Kemudian dari sekitar 60.000 pelamar lulus PG yang belum dapat diangkat, 12.152 pelamar berpotensi dapat terangkat apabila mengikuti mekanisme penilaian
kesesuaian. Oh, ternyata justru menurut dari paparan ini ya, dari Kemendikbudristek justru akan ada peluang 12.152 pelamar yang bisa ketika menggunakan jabatan fungsional lainnya. Terutama kesesuaian di sini adalah ijazah yang bisa digunakan untuk melamar di jabatan fungsi lainnya. Ini tawaran-tawaran dua solusi dari Kemendikbudristek ya terkait dengan teman-teman 60 ribuan guru yang belum bisa ditempatkan ya. Belum bisa ditempatkan untuk P3K guru tahun 2022. Nah, jadi teman-teman ya bersiap mengikuti P3K tahun 2022 ini. Tentunya teman-teman juga belum bisa memastikan apakah teman-teman itu masuk dalam yang mendapatkan kuota tahun 2022, apakah yang belum bisa mendapatkan kuota tahun 2022, atau bahkan belum dapat ditempatkan. Nanti kita tunggu informasi selanjutnya terkait dengan pelaksanaan P3K tahun 2022. Namun tetap semangat, teman-teman optimis bisa mendapatkan formasi dan dapat menjadi ASN P3K di tahun 2022. Sekian, terima kasih. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.